Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa rahmani rahimakumullah. Kalau Anda sering mendengar kalimat manja, maka kalimat ini sangat banyak digemari oleh orang. Baik laki-laki ataupun perempuan, baik orang tua maupun anak-anak. Mereka semua ingin untuk dimanja. Manja berarti ada perhatian ekstra. Mungkin seorang istri dari suaminya, suami dari istrinya, orang tua dari anaknya, dan anak dari orang tuanya. Manja, kalau kita kasih contoh misalnya, seorang istri mungkin lagi jalan kemudian keseleo kakinya. Dia sangat berharap untuk bisa dimanja oleh suaminya, mungkin dengan kata-kata yang mengatakan hati-hati, atau kasihan sekali ya, kemudian dibantu untuk didirikan. Begitu pula dengan suami misalnya, pada saat dia capek bekerja, kemudian dia berharap untuk ada manja dari istrinya. Mungkin dia kadang-kadang mengucapkan kalimat, capek sekali ya. Berharap istrinya bisa mengucapkan kalimat, kasihan ya, apa butuh saya buatin minuman atau makanan? Orang tua juga begitu. Pada saat mereka sudah melihat anak-anaknya besar, sukses, mereka biasa membahasakan dengan beragam macam cara, mengatakan misalnya, saya ingin sekali ya makan yang ini, menggunakan pakaian yang itu, agar anaknya mengatakan baik saya akan belikan. Begitu pula anak-anak pada orang tuanya. Pada saat mereka melihat teman-temannya menggunakan pakaian baru, atau apa saja yang kira-kira mereka anggap sebuah hal yang menarik untuk dibahasakan ke orang tua, maka mereka akan mengatakan, teman saya seperti ini dan teman saya seperti itu. Berharap agar orang tuanya memanjakan mereka. Pemirsa rahimani rahimakumullah, apakah Anda sadari bahwasanya orang mukmin itu sebenarnya sangat dimanja oleh Allah Azza wa Jalla? Apapun sifatnya, semua penuh dengan manjaan. Allah Azza wa Jalla ingin kita bermanja padanya. Bermanja dalam arti kata, pada saat kita sedang jauh dari Allah, Allah menarik kita, tanda kutip dengan cara paksa, agar kita dimanjakan atau meminta agar Allah memanjakan kita dengan beragam macam bahasa. Misal musibah yang datang kepada kita. Banyak orang menganggap musibah itu adalah sebuah hal yang memberatkan dia. Padahal sebenarnya tidak. Allah sedang memancing kita agar kita bermanja dengannya. Kalau seorang istri lagi jalan atau memiliki sebuah sepatu, kemudian suaminya sengaja merusak sepatu itu dengan harapan agar istrinya mengatakan, aduh sepatu saya rusak. Gitu. Lalu suaminya akan mengatakan, oh kalau begitu saya gantikan yang baru. Padahal sebenarnya tadinya suaminya yang sengaja ngerusaknya gitu. Tanda kutip kalau kita memahami musibah-musibah yang datang kepada kita, sebenarnya itu adalah pancingan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bermanja padanya. Mungkin hanya dengan sedikit penyakit, sedikit kehilangan barang, sedikit dari hal-hal yang memang kita tidak senangi. Tapi Allah ingin kita hanya meminta, hanya bermunajat. Lalu Allah menggantikan sesuatu yang lebih baik daripada hal-hal yang telah menimpa kita. Jadi musibah adalah sebuah tanda cinta Allah kepada kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Inna Allah idha ahabba abdan ibtalah. Kalau Allah cinta kepada seorang hamba, Allah akan manjakan dia. Allah akan uji dia. Karena ujian itu akan datang ya untuk memancing dia agar manja dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memahami bahwasanya dia dituntun untuk manja dengan Allah, dia akan memperbanyak doa. Bahkan ulama mengatakan dalam setiap gerak-gerik kita itu penuh dengan isi manja. Pada saat kita menggunakan baju ada doanya, pada saat kita membuka baju ada doanya, pada saat mau makan berdoa, selesai makan berdoa. Apa sih doa itu? Munajat, bermanja dengan Allah Subhanahu wa taala, minta diberkahi, minta ditambah, minta agar dihilangkan sesuatu yang berbahaya buat kita dan seterusnya. Jadi pemirsa rahimani rahimakumullah, bermanjalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman sangat dimanja oleh Allah. Sampai apapun yang menimpa pada dia atau pada dirinya akan jadi pengampunan dan pembersihan dosa-dosanya. Sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, tidak ada sesuatu yang menimpa seorang muslim dari rasa capek, gangguan orang, ya, sakit, bahkan duri yang menusuk tubuhnya, kecuali akan jadi pengampunan terhadap dosa-dosanya. Jadi sekali lagi, manja adalah sebuah hal yang positif pada saat orang menggantungkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa memahami hal ini dan bisa mengambil pelajaran dari materi yang sederhana ini
agar kita memahami apapun yang Allah cobakan kepada kita adalah tarik, ya, benang yang Allah tarik kepada kita tanda kutip, memaksa kita tanda kutip untuk bisa bermanja padanya. Semoga bermanfaat pemirsa. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.